Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita melanjutkan Bible study kita, dari buku The Power of Right Believing, ya. Kuasa, power daripada percaya yang benar. Ya, ada power, ada kuasa supranatural. Amin. Ya. Ini penting ya, di hari-hari ini bukan kebetulan kita boleh lebih lagi menyerap semua kuasa supranatural dari Tuhan. Ya, dunia ini hari-hari ini ya Presiden, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga udah sampaikan ya bahwa 2023 itu bagi dunia yang gak kenal Tuhan, yaitu gelap. Ya, gelap, pekat, gulita, menyeramkan. Ya, menyeramkan. Ya, beberapa kali saya dengar juga ya masuk masa depresi, masa resesi, krisis global ya, global. Karena apa? Karena mereka bilang ya nggak ada kegerakan uang ya, nggak ada inflasi bener-bener nih. Jadi apa, nggak ada pergerakan perputaran uang maksudnya. Ya, dan suku-suku bunga dinaikin, jadi nggak ada perputaran, banyak PHK lagi. Ya padahal sejak pandemi kan kita udah dengar terjadi yang kayak begitu. Jadi tapi ya kita selalu bersyukur bahwa Tuhan itu adalah terang. Sama-sama kata Yesus ada terang ya. Jadi seperti tulah ke-9 di Mesir, gelap pekat, itu gambaran dari dunia. Gelapnya juga supranatural. Kalau gelap biasa kan tinggal nyalain lilin atau nyalain obor atau nyalain lampu. Ya, tapi karena gelapnya supranatural, di Goshen, di tempat Israel, ada terang. Nah, kita udah pernah dengar ya, Goshen itu artinya mendekat. Ya, artinya dekat Allah gitu, dekat Tuhan. Ya, kita sudah tahu ya bahwa Yesus kita tuh tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melupakan kita. Kita anak yang paling dikasihi. Ya, saya orang yang paling dikasihi, katakan. Dan orang yang diberkati. Amin. Ya, kita sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasihi oleh Yesus. Itu kebenaran yang benar. Ya, karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Ya, jadi sekali lagi katakan, Yesus adalah terang supranatural. Ya, bukan terang biasa ini. Amin. Ya, ada terang di rumah kita, di rumah tangga kita. Ya, ada berkat. Kayak kita udah dengar ya, bagaimana Obed-Edom, ark itu, tabut itu hanya 3 bulan di rumahnya. Dan tabut itu ada gambaran Yesus. Dan Obed-Edom dari miskin sekali jadi diberkati. Dia dan seisi rumahnya bahkan dikatakan. Ya, jadi dengan berkat yang kelihatan, berkat yang orang dunia juga bisa lihat gitu. Makanya dikatakan di Yesaya 60 juga ya, bahwa orang-orang akan melihat terangmu gitu, nyata, kelihatan. Ya, jadi kita nggak perlu ya, kalau buku yang lalu nggak perlu stres, khawatir, gelisah, nggak perlu ya, kita tinggal lempar aja. Ya, apakah masalahnya ini kenapa kita sebuku ini cuman judulnya The Power of Right Believing? Ternyata kuncinya cuman percaya, saudara. Cuma percaya ya. Orang bisa apa kalau 2023 ini tinggal 2,5 bulan lagi. Mungkin ya, kalau hari-hari ini ya tinggal 2,5 bulan lagi. Ya, dan pengalaman saya berkata, ya selama ini saya hidup hanya karena andalkan percaya benar. Percaya benar ya. Jadi sayangnya gereja itu sudah dibombardir kebanyakan juga dengan percaya yang salah.
Ya, percaya yang misalnya keselamatan bisa hilang, harus pikul salib. Padahal itu semua salib itu ada kutuk, udah jelas. Kepercayaan keselamatan bisa hilang, di dalam keselamatan itu soteria artinya dalam bahasa Yunani. Artinya mencakup semua aspek, semua area. Kalau bisa hilang ya iblis tinggal gongin aja kan. Amin. Kan mulutmu berkuasa. Ya kamu yang bilang ya terjadilah. Nah seperti gitu. Ya jadi Tuhan sebenarnya sudah memprepare kita nih. Menyiapkan kita beneran ya. Saudara dan saya jangan take it for granted. Jangan pakai hukum Taurat ya. Jangan nggak percaya gitu. Bahwa percaya yang benar pasti menghasilkan kehidupan yang benar. Nah ini nggak boleh lupa ya. Sama-sama katakan. Percaya yang benar pasti akan menghasilkan kehidupan yang benar. Kehidupan yang benar udah jelas ya. Kehidupan berkualitas. Kehidupan kualitas siapa? Kualitas Yesus. Ini cara benar-benar cara mudah ini. Tuhan udah berikan kita cara mudah, cepat, dan bernilai kekal. Nggak on off gitu. Karena itu di bab 1 kita sudah ditekankan kita tuh benar-benar kalau menerima percaya benar ini kita tuh bebas dari fear, ketakutan ya. Fear, ketakutan. Takutan apa? Masa depan gimana? Aduh, 2023 semua orang juga bilang itu gelap loh, mengerikan loh. Semua ahli-ahli ekonomi, ahli-ahli apa, nggak jelas loh. Perang masih terus, bahkan mulai perang yang lain kelibat-libat ya, misalnya Korea Utara, mungkin Taiwan, ya mungkin kedengeran begitu ya, deru perang. Tapi kita sudah dinubuatkan itu, jangan takut. Kalau Tuhan nubuatkan itu bukan buat mengancam kita, tapi dia adalah jawaban gitu, dia adalah jalan keluar, dia adalah solusi. Ya, dan orang juga dibombardir dengan guilt ya, rasa bersalah gitu. Salah sih saya dulu, wah saya bikin gini sih, bikin gitu, atau punya pinjaman yang salah, atau utang begini, utang begitu, atau perbuatan kegagalan-kegagalan di masa lalu. Terus mengejar rasa bersalah. Nah Tuhan juga menebus, Yesus itu menebus kita dari guilt, rasa bersalah. Hati nurani saya, katakan hati nurani saya sempurna. Karena korbannya sempurna. Saya nggak mau terima hati nurani yang jahat. Hati nurani yang jahat itu apa? Hati nurani yang menerima tuduhan dan penghukuman dari musuh tentu saja. Kalau Tuhan, kenapa nggak menuduh lagi? Kenapa nggak menghukum lagi? Ya Tuhan bilang, semua penghukuman, semua murka, semua amarah yang harus ditimpa kepada kita sudah diserap habis oleh Yesus. Sekarang tidak ada lagi penghukuman barang siapa di dalam Kristus. Jadi dunia boleh gelap, dalam kehidupan kita dan rumah tangga kita ada terang. Terang yang supranatural. Ingat itu ya, terang yang supranatural. Sekali lagi katakan. Ya, saudara yang mendengar rekaman YouTube, saudara boleh like, subscribe, dan share. Ini kabar baik. Ini jawaban, ini solusi yang dibutuhkan hari-hari ini. Ya bahkan kemarin saya dengar dari WA group, bukan WA group, ada seorang orang Kristen juga, pendeta ya. Wah, ada mahasiswa katanya di UGM 18 tahun sampai bunuh diri. Ya, terus saya cek di 59% orang bunuh diri karena masalah finansial hari-hari ini. Ya, dan 46% kesepian katanya. Jadi iblis ini sedang meningkatkan aktivitasnya. Kenapa? Karena di akhir zaman adalah seperti disebutnya kalau di Alkitab seperti zaman Nuh katanya. Zaman Nuh ini iblis meningkatkan aktivitasnya, ya merusak manusia menjadi mutan kan, menjadi tidak murni manusia. Hanya Nuh dan keluarganya yang benar-benar murni manusia. Dan nanti Yesus itu harus keturunan murni manusia. Nah, walaupun sekarang sudah
yang model-model gini sudah ditaruh di Tartarus gitu ya. Makanya nggak ada raksasa lagi zaman sekarang kan. Ada Pak pemain basket, itu bukan raksasa yang tingginya setinggi pohon aras, kuat pohon apa, Tarbantin gitu ya. 21 meter, 10 meter gitu. Bukan, itu sudah dimusnahkan ya oleh siapa? Kaleb, Daud. Ya, pasukannya sudah ditumpas habis. Dan dia meningkatkan aktivitasnya ya melalui itu kan. Kita udah pernah dengar ya, dari 4 penjuru, doktrin yang salah, kelaparan, perang, pandemi, penyakit. Dan itu menjadi tanda-tanda. Bagi kita itu hanya tanda-tanda aja bahwa benar gitu apa yang Tuhan katakan. Dan kita sudah dengar bahwa sebaliknya Tuhan melakukan aktivitas yang sebaliknya gitu. Kalau iblis melempar jeruk, Tuhan menjadikan jus jeruk kan, kita udah dengar. Jadi bagi kita itu sama sekali nggak ada ketakutan. Ya, bahkan di bab 2 ini masuk, Tuhan mencari orang yang dikucilkan. Mungkin karena kita percaya kasih karunia, kita dikucilkan. Ya teman, ini spesial Tuhan tunjukin bahwa seperti di Alkitab ya Tuhan, misalnya cari orang yang gila itu di Gerasa itu, nyebrang spesial untuk satu orang itu. Dan khususnya untuk yang bab kedua ini diceritakan tentang perempuan Samaria kan. Ya, Yesus spesial mau ke Yerusalem melintasi daerah Samaria. Jadi Tuhan bagi kita ini, walaupun kita sedikit begini ya, Tuhan spesial menjumpai saudara gitu aja. Untuk ngasih tahu ada keselamatan, ada salvation, jangan takut. Bagi kita kabarnya ada terang gitu. Walaupun kita dengar juga dari luar berita-berita gitu ya. Gelap lu 2023. Bagi kita 2003 ada Yesus, ada terang. Ya, Tuhan mencari orang yang dikucilkan. Saya mau bacakan aja nih. Ya, dengan sabar perempuan itu menunggu sampai ia tidak ada bahaya yang mengintai. Dia tidak ingin berjumpa dengan para perempuan lainnya yang jelas-jelas membenci keberadaannya. Ia tidak tahan lagi terhadap gosip, sindiran, dan pandangan sinis. Beberapa pekan silam saat dirinya mendekati sumur untuk menimba air, perempuan-perempuan lain yang sadar bahwa perempuan tersebut dapat mendengar kata-kata mereka saling memperingatkan untuk menjauhkan para suami mereka dari perempuan tersebut. Jadi perempuan Samaria ini udah Samaria. Samaria itu nggak murni orang Israel ya, campuran. Jadi bagi orang Israel yang murni bilang mereka tuh anjing. Dalam lagi perempuan ini udah perempuan Samaria, suaminya 5 lagi kan, kita tahu ya ceritanya. Ya, makanya diterusin ya. Ia wanita penggoda, ucap seorang dengan keras. Tahukah kalian bahwa ia mempunyai 5 suami dari desa-desa sekitar? Perempuan lain menyela, dan pria yang sekarang tinggal bersamanya itu pun bukan suaminya. Ya, dengan gelisah mereka mulai mengutarakan seluruh tuduhan tak berdasar kepada perempuan tersebut. Ia wanita jalang, ia akan mengambil suamimu dalam sekejap. Jangan terpikat dengan mata dan senyumannya yang menggoda. Berbagai tuduhan sebagai pencuri suami orang telah menyebar ke seluruh desa tempat tinggal bagaikan sekawan belalang, memangsa setiap bagian martabatnya yang tersisa. Ya, udah nggak ada sisanya lagi, terkucil. Perempuan itu cepat dikucilkan dari desanya. Tak seorang pun berani berteman dengannya. Sejak ia pindah ke sana, ia mencoba menyembunyikan masa lalunya. Tetapi begitu gosip menyebar, tak seorang pun ingin mendengar pembelaannya. Ia terpuruk sebagai perempuan dengan masa silam yang kelam. Ya, tadi masa silam. Merasa bersalah, guilt. Putusannya sudah dijatuhkan. Ia perusak rumah tangga orang. Apalagi yang perlu diketahui? Beberapa pekan berselang sejak ia berbicara dengan orang lain, kisah-kisah buruk tentang alasan yang punya 5 suami menyebar bagikan virus ke seluruh desa itu. Untuk mengisolasi diri dan menghindari kontak dengan perempuan lain, ia membuat suatu aturan. Karena seluruh perempuan pergi ke sumur mengisi persediaan airnya pada waktu subuh yang dingin, ia hanya pergi ke pinggir sumur setiap hari saat tengah hari. Perempuan lain suka tersengat
perempuan itu lebih suka tersengat sinar matahari di siang hari daripada menerima penghinaan dan ejekan. Setiap kali sejak itu ia datang dengan diam-diam ke pinggir sumur tanpa menjumpai siapapun, dan kembali menghilang setelah menimba airnya. Tanpa disadari, pada hari itu ketika dirinya dengan sabar menunggu dan mentari naik ke puncaknya, mentari kebenaran telah menantinya di dekat pinggir sumur. Saudara, itulah Yesus, mentari kebenaran, terang yang kita butuhkan. Amin. Ya, jadi itu kita mengimajinasikan tadi penulis itu ya di dalam kisah Alkitab ini. Karena orang-orang ini ada orang-orang yang real, orang-orang yang nyata. Kita juga orang-orang yang real tinggal di zaman akhir ini. Sementara orang-orang dunia dibombardir atau bahkan orang Kristen dibombardir dengan berita-berita. Ya tapi kenyataan Pak, iya kenyataan. Kebenaran, kita percaya kebenaran. Makanya percaya benar pasti menghasilkan kehidupan benar. Ya tapi kan kenyataan Pak. Ya kita percaya kebenaran. Ya kebenarannya saudara adalah hidup di musim hujan akhir. Jadi musim zaman akhir ini adalah musim hujan akhir. Hujan akhir ada apa? Ada panen raya besar. Karena musim orang Israel itu kalau awal musim menabur, hujan akhir musim menuai, panen raya besar, dan manifestasi dari berkat-berkat Tuhan yang berlimpah. Sama-sama katakan manifestasi. Kalau saudara menunggu begitu lama pengharapan saudara, jangan dilepas sekarang. Ini waktunya termanifestasi. Ya, inilah waktunya generasi Benyamin menerima 5 kali lipat dari kasih karunia. Luar biasa ya. Ada terang. Sama-sama katakan ada terang. Dunia boleh gelap. Di keluarga saya dan keluarga saya ada Yesus, ada terang. Terang supranatural. Ya, selalu dikatakan itu sama juga ada yang manis keluar dari kegelapan itu. Bukankah ini kabar baik? Pak, nanti orang percaya gini kalau nggak kejadian kecewa loh Pak. Saudara, itulah kenapa nggak memperolehnya, karena selalu menganggap Tuhan itu bohong gitu. Tuhan itu nggak mungkin berdusta. Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Karena itu kita mengatakan amin untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita percaya benar. Sama-sama sekali lagi, percaya benar. Ya, sampai nah, saya bacakan aja ya dari ayatnya, satu ayat aja dari Yohanes 4 ini ya. Tadi cerita tentang perempuan Samaria tuh. Cerita imajinasinya. Ya. Ayat 4, ia harus melintasi daerah Samaria. Yesus spesial dikatakan harus. Sama-sama katakan harus. Kata harus itu artinya spesial, khusus. Karena rutenya nggak harus lewat Samaria harusnya. Ya, karena itu dia bertekad Tuhan itu, atau mendesak artinya ya. Jadi ini bukan hayal, bukan halusinasi, ini orang-orang real. Ya, bagaimana orang-orang Samaria itu yang dikucilkan atau spesial perempuan ini Tuhan Yesus datengin. Ya, lewat rute aneh gitu sebenarnya. Nah, saudara dan saya sedang menjalani seolah-olah rute yang aneh gitu. Kok percaya saja? Ya, mestinya menurut adat istiadat orang Yahudi harus dihindari. Tapi Yesus sengaja, sama-sama katakan sengaja, ya, menjumpai perempuan Samaria yang tertolak ini. Ya, juru selamat mau menjumpai orang-orang yang terkucilkan. Makanya judulnya kan Tuhan mencari orang yang dikucilkan. Sampai sekarang. Amin. Ya, dia jawaban. Nih, Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Saudara takut apa? Kita ada di dalam perlindungan sempurna dari Tuhan. Dari doktrin yang salah, dari perang, deru perang, dari pandemi, dari sekarang kelaparan. Benar-benar begitu sederhana. Jangan sampai anak-anak Tuhan, orang Kristen nggak ada di Goshen gitu loh. Bagaimana orang Mesir itu tulah demi tulah, tapi di Goshen itu aman demi aman gitu.
sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi kalau katakan sangat terbukti itu artinya ya real, saudara. Bukan suatu yang omong kosong gitu. Bukan suatu yang hayal, halusinasi nih Pak Melki. Atau imajiner gitu, nggak jelas. Bukan. Sangat terbukti. Penolong dalam kesesakan. Amin. Ya, jadi dia mau menjumpai Anda. Kalau spesial, sudah lagi sesek, ya Tuhan spesial keluar jalur. Ya, Yesus menjamah kita dengan kasih. Kasih karunia-Nya dan pengampunannya. Ada orang saya layani langsung marah-marah kalau waktu saya bilang Yesus mengasihi Anda. Mungkin begitu pahit dia sama pendeta kali. Tapi saya mau bilang apa? Kalau saudara tahu bahwa Bapak saudara sangat mengasihi saudara, menjadi penolong dalam kesesakan, saudara nggak perlu takut. Amin. Ya, Matius 14 ayat 27. Ya, bagaimana murid-murid di tengah-tengah danau Galilea menghadapi angin sakal, badai, mau tenggelam. Yesus berjalan di atas air. Dan dia hanya bilang begini, Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya, saya percaya dia berkata shalom. Fear not, jangan takut. Yesus datang bahkan di tengah-tengah badai kehidupan kita. Ya, artinya di luar boleh badai, kita tetap shalom. Seperti ilustrasinya kan, anak Raja Wali itu di goa, di tebing, di lubang goanya itu, di sarangnya itu aman, dilindungi oleh sayap induknya. Padahal di luar sedang terjadi badai, hujan, laut bergelora. Laut itu gambaran apa? Gambaran bangsa-bangsa. Sekarang bangsa-bangsa sedang terjadi kegelapan. Cuma di masa-masa kritis, Yesus jumpai kita secara supranatural. Berjalan di atas air. Sekali lagi sama-sama katakan, mujizat supranatural. Saya percaya. Bahkan di tengah-tengah ini terjadi perpindahan harta bangsa-bangsa. Kan kita tahu. Orang Israel keluar di tengah-tengah penghukuman orang Mesir itu, tulah ke-9, tulah ke-10. Kemudian mereka apa? Semua harta Mesir itu yang mereka minta, sini kasih, emasnya semua, sini. Pindah ke Israel. Apakah Tuhan akan ulangi lagi? Jauh, saudara. Terjadi perpindahan harta bangsa-bangsa. Gimana Pak Melki? Nggak tahu saya. Kita nggak perlu tahu caranya bagaimana air jadi anggur. Kita taunya bahwa itu terjadi karena sudah dibayar. How-nya kita nggak perlu tahu, tapi why-nya kita tahu. Kenapa? Karena Yesus sudah bayar di kayu salib. Jadi Yesus lebih besar dari tantangan-tantangan ya yang terjadi dalam dunia ini sekarang, hari-hari ini. Dan dia datang sebagai apa? Menyelamatkan juru selamat. Makanya kita jadikan Yesus itu, wah Yesus teladan. Bukan, Yesus juru selamat. Saudara nggak bisa meneladani Yesus gitu. Tapi kita berbuah seperti Yesus itu sama. Karena kita terima kasih-Nya, terima kebenarannya, terima kekudusannya, kesalehannya. Semua kita terima kebenarannya. Jangan takut, sama-sama katakan. Nah kan kita udah belajar satu buku tuh. Jangan takut, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Kalau udah khawatir gimana Pak Melki? Ya lempar. Sampai satu buku. Karena kalau khawatir, pencet lagi. Minyak emas dari saluran emas. Kita harus dengar lagi kabar baik. Karena ini kebenarannya, saudara. Inilah, nanti kita akan lihat. Powerful nggak? Powerful. Supranatural nggak? Supranatural. Cuman ya, kembali lagi. Ya,
Kita diajak percaya nih, diajak percaya benar. Sama-sama karena saya mau percaya benar. Pasti hidup saya benar. Amin. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Ya, artinya ini waktu Musa kasih tahu sama Yosua. Cuman Tuhan yang bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah takut. Janganlah gemetar. Arti apa? Ya nggak usah takut. Nggak usah gemetar artinya apa? Nggak usah gelisah. Hati kita nggak usah gelisah, nggak usah cemas. Bukannya I don't care tuh ya, nggak peduli. Bukan. Justru karena kita percaya. Kepada mereka apa? Kepada siapa? Kepada raksasa itu. Ya tapi kan raksasanya real Pak Melki. Iya real. Raksasa besar, Tuhan lebih besar. Raksasa tinggi, Tuhan lebih tinggi. Raksasa kuat, perkasa, Tuhan lebih kuat, lebih perkasa. Jauh. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia menyertai kita. Dan dikatakan ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Di Ibrani kan dibilang gitu, Ibrani 10. Never leave you nor forsake you. Ume bahkan kalau bahasa Yunani. Tidak akan pernah mungkin meninggalkan kita atau melupakan kita. Ya udahlah biarin lah. Biar dia jalan sendiri deh. Biar rasain gitu. Kena kerjaan iblis gitu. Kan di akhir zaman udah jelas. Kalau Tuhan udah bukain, masa Tuhan bilang gini, nah udah bukain ya urus sendiri. Enggak saudara. Enggak dibiarkan. Bahkan kalau kita salah pun Tuhan nggak biarkan kita hidup dalam guilt gitu ya, rasa bersalah. Beneran ya. Jadi gini, Tuhan tuh tahu caranya untuk kemenangan buat kita. Ya, untuk orang Israel caranya apa? Pakai hornet, pakai tawon. Kenapa? Supaya barang-barangnya raksasa itu, rumah-rumahnya, kebunnya nggak hancur. Kalau pakai bom ya hancur semua. Kenapa? Karena orang Israel akan mendudukinya menjadi warisan. Ya tidak akan mengecewakan. Kan tadi kan ya, tidak akan pernah meninggalkan kau, tidak pernah melupakan engkau. Itu artinya tidak mengecewakan, saudara. Ini kita baca ya, Mazmur 23 ayat 4. Nah, ayat yang terkenal, Mazmur 23, ya Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, ia membaringkan aku di padang berumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang, menuntun aku di jalan yang benar. Karena ayat yang sebelumnya bilang gitu. Artinya apa? Kita bicara dia. Nah, ketika ayat 4 dikatakan sekalipun aku. Jadi Tuhan bukan bimbing kita ke lembah kekelaman, bukan. Tapi kita pun bisa salah misalnya. Salah jalan. Berjalan dalam lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut dikatakannya. Aku tidak takut bahaya. Sekalipun kita salah nih. Kita nggak mau salah, saudara. Tapi bisa aja dalam perjalanan kita salah pilih jalan gitu, salah keputusan. Ya. Tapi kalau kita dengar ayat ini, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Tetap Tuhan nggak ninggalin kita. Kita salah juga kan, kita bilang aku berjalan, berarti aku nih yang ngambil jalan yang salah nih. Tetap aja firman Tuhan, Daud berkata gini, aku tidak takut karena Tuhan gembala saya. Engkau tetap menyertai saya, tidak tinggalin. Ya udah salah jalan, udah pergi aja sendiri deh. Dan dikasih tahu, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Karena udah salah jalan ke lembah kekelaman, ada apa kalau domba? Ya ada serigala, ada beruang, ada tapi ada gada Tuhan, ada tongkat Tuhan. Yang gebuk serigala, yang gebuk beruang atau singa kali yang mau makan, yang mau caplok si domba itu. Nggak bisa. Tapi gadamu, tongkatmu yang menghibur aku. Malah menjadi penghiburan. Tuhan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan-lawan kita. Saudara lihat ya. Kita belum masuk nih. Yang orang bilang 2023. Masa yang kelam, gelap, pekat. Ya. Tapi Tuhan udah prepare kita. Ya Tuhan hanya bilang, Melki,
Percaya aja. Aku gembalamu. Kamu takkan kekurangan. Tuhan, semua juga bilang gelap. Presiden juga bilang. Menteri Keuangan juga bilang. Ya mereka kan nggak kenal Tuhan. Mereka berusaha berpikir berdasarkan angka-angka, data-data yang ya seperti yang kita selalu bilang, kenyataan gitu. Ini raksasa semua. Saudara diajak oleh gembala yang agung untuk percaya yang benar. Bahwa aku tidak akan mungkin meninggalkan engkau. Aku tidak akan mungkin melupakan engkau. Engkau ada di dunia ini, tapi engkau bukan dari dunia ini. Seluruh backup surga tersedia buatmu. Ya. Jadi sekalipun kamu masuk sendiri bayang-bayang maut, kamu nggak akan apa-apa. Kamu terus dihibur oleh tongkat Tuhan, gada Tuhan. Bukan buat mentung kamu, domba. Buat mentung musuh-musuh kamu. Ya, Tuhan mengubah bahkan lembah kekelaman ini menjadi pintu pengharapan. Ya, lembah Akor disebutnya tuh, lembah trouble, lembah kesukaran, kesusahan. Tapi Tuhan bukan menjadi pintu pengharapan. Nah, kan berarti beda perspektif, saudara. Benar nggak? Saudara jangan mau. Jadi kalau boleh aja dengar berita, dengan kabar gitu ya. Kemarin polisi ada lagi yang ditangkap karena, waduh, narkoba lagi, gelap lagi. Ya persoalan kayaknya gelap, semuanya gelap. Ya itu kan berita-berita, kita setel TV juga ada semua. Tapi kan kita percaya apa? Kebenaran. Buka Mik. Hosea 2 ayat 14 bagian A aja ya. Ada aku memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana. Ya kita tahu kebun anggur itu ketika kita diwariskan Kanaan, ada kebun anggur sukacita yang Tuhan sudah sediakan, yang kita nggak tanam tapi kita makan buahnya gitu kan. Dan membuat lembah Akor. Nah, Akor itu adalah trouble, kesukaran. Lembah menjadi pintu pengharapan. Nah ini seperti saya bilang, saudara mau lihatnya apa? 2023 itu menjadi pintu pengharapan buat kita. Jadi ya orang bilang krisis kan ya, krisis. Kita memiliki Kristus. Kristus adalah segalanya buat saya, katakan. Jawaban. Kristus keuangan saya, Kristus kesehatan saya, Kristus kekuatan saya, Kristus perlindungan saya, dia kota benteng saya, kubu pertahanan, menara. Saya aman. Kristus segalanya buat saya. Tenang. Amin. Ya. Jadi kita lewat sebagai pintu pengharapan. Kita lewat bersama Yesus, malah terjadi perpindahan harta bangsa-bangsa buat kita. Ayo mau ngomong apa? Karena Tuhan sedang mau membuktikan nih. Tuhan menggenapi sebenarnya apa yang sudah dinubuatkan. Hari Minggu kita dengar ya. Sampai disampaikan berapa kali juga sama pastor. Amin. Ya, ayat terakhir. Ya, jadi kita melangkah saja untuk melihat terobos-terobosan melalui pintu pengharapan. Ya, jadi pintu pengharapan itu apa? Sama-sama katakan terobosan. Breakthrough. Ya, keluar dari lembah kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9 katakan ini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kita sudah dipilih. Kita milik Kristus. Imamat yang rajani. Ya, kita udah tahu kita adalah imam di dalam Kristus. Imamat yang rajani. Perkataan imam berkuasa. Semua kontroversi settle. Semua kontroversi itu hanya. Semua pertikaian selesai. Perkataan imam. Makanya perkataan saudara berkuasa. Orang kusta datang kepada imam, kamu sembuh. Kamu masih kusta. Tuh perkataan imam tuh. Imamat yang rajani. Perkataan raja apa? Titah raja berkuasa, firman Tuhan bilang. Apa yang kita katakan? Perintah. Keuangan datang dalam kehidupan saya.
di dalam nama Tuhan Yesus. Saya nggak kekurangan sesuatu yang baik dari Tuhan. Karena Yesus tujuannya datang supaya saya beroleh hidup dan berolehnya dengan segala kelimpahan. Kamu bangsa yang kudus, dipisahkan tuh. Umat kepunyaan Allah. Kan dibilang kan, kita dipisahkan nih dari dunia. Dikuduskan artinya dipisahkan. Umat kepunyaan Allah. Masa sama? Orang dunia kelaparan, mati kelaparan, bunuh diri, tadi gantung diri, frustrasi, stres. Orang Kristen sama aja. Ya enggak lah saudara. Saudara, siapa itu posisi kita? Ada imamat yang rajin, umat kepunyaan Allah. Kita milik Kristus. Keturunan Abraham berhak menerima janji Allah. Percaya kita itu. Apa janjinya covenant Tuhan kepada Abraham? Diberkati berlimpah-limpah, dibuat sangat banyak. Ya tapi kondisinya begini, mana Tuhan bisa? Saudara ingat ya, buka Jamik. Ya, bagaimana orang perwira yang zaman Elisa itu, biar Tuhan buka tingkap-tingkap langit juga nggak mungkin. Ya, bisa terjadi apa yang kamu bilang. Nah, itulah nggak percaya. Ya, makanya Elisa bilang, ya kamu akan lihat, tapi kamu akan nggak nikmati. Jangan mau, saudara, kita kepunyaan Allah, kita bangsa yang kudus, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Kita hanya memberitakan, jadi terang. Perbuatan siapa? Perbuatan besar dari Dia. Ketika saudara itu real, nyata, ya seperti kita hari Minggu lihat ya, bagaimana Daud lihat Obed-Edom 3 bulan itu diberkati karena ada tabut di rumahnya. 3 bulan diberkati, kelihatan benar-benar dia dari miskin jadi kaya semua. Itu perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi Tuhan ini nggak hanya buat sesuatu yang, ya tapi gue damai sejahtera. Nggak kelihatan, saudara. Terus sampai buat seperti Yusuf gitu. Kelihatan tuh. Tuh Yusuf tuh jadi penguasa di Mesir misalnya. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, kembali lagi kan tadi saya katakan, jadi terangnya Kristus, ya mujizatnya itu supranatural. Makanya dibilang, pastor bilang mujizat kreatif nih hari-hari ini. Yang percaya katakan amin. Itulah lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Jadi kita datang apa adanya. Kalaupun saudara pikir, saya baru gini, baru gitu, datang aja apa adanya. Ya, karena Yesus itu adalah mandi kita. Kita nggak perlu bersih-bersih dulu untuk mandi kan. Terima pemulihan, terima penyembuhan, terima pengampunannya, terima restorasi. Ya, jadi di bab ini juga diingetin gitu ya. Kita datang bukan, tapi saya nggak layak. Nggak bisa, saudara. Tuhan itu kenal kita dengan sempurna. Dan mencintai kita secara sempurna. Sama-sama katakan, Tuhan kenal saya secara sempurna. Dan mengasihi saya secara sempurna. Ada terang. Ya, dalam kehidupan saudara ada terang. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, waduh, saya takut Pak menghadapi masa depan gelap. Dan saya juga dikejar siklus kekalahan dalam kehidupan saya. Kemarin aja baru pandemi, saya udah ngap-ngapan, air udah sampai hidung. Masa sih Yesus bisa menjadi jawaban? Saudara kalau mendengar rekaman YouTube dan saudara berkata, saudara mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, ikuti saya berdoa, ini kesempatan saudara. Ikuti aja ya. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Engkau. Surga adalah rumah saya. Itu kedudukan saya, posisi saya. Sebagaimana Engkau di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Imamat Rajani.
bangsa yang kudus, milik kepunyaan Bapa sendiri. Saya aman, saya tersuplai, dilindungi, dipelihara oleh Gembala yang agung. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya puji Tuhan saudara ya. Kita saya aja yang membagikan juga sangat bergairah ya, bersuka cita.